Shalom everyone, selamat datang ke Bible Night Session. Kita lihat sebelumnya dalam Ester 4 bahwa Ester melakukan puasa 3 hari 3 malam lamanya agar Tuhan memberikan mujizat kepadanya. Kita lihat apakah dalam Ester 5 puasa Ester akan dijawab. Mari kita masuk ke dalam pembacaan kita, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biar kiranya pembacaan Alkitab kami hari ini Roh Kudus menuntun kami agar kami mendengar apa isi hati-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita masuk dalam pembacaan kita. Ester 5 dengan judul perikop, permintaan Ester kepada Raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana Raja, tepat di depan istana Raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika Raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah Raja kepadanya, sehingga Raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya Raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan Raja, datanglah kiranya Raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi Raja." Maka titah Raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu Raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah Raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi?" Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih Raja dan jikalau baik pada pemandangan Raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pula lah kiranya Raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi Raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki Raja." Judul perikop baru dengan judul kemarahan Haman kepada Mordekai. Ayat 9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana Raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seresi istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan Raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai Raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan Raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan Raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana Raja. Lalu kata Seresi, istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, "Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada Raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan Raja ke perjamuan itu." Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Amin untuk firman Tuhan. Kita lihat kali ini bahwa ternyata puasa tidak langsung memberikan jawaban solusi atas masalah kita. Jadi apakah puasa memiliki dampak kuasa? Ternyata puasa tidak dapat kita lakukan untuk memasakkan kehendak Allah. Namun puasa adalah sebuah keharusan untuk kita sebagai orang percaya, sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah, mempercayakan seluruh diri kita kepada Allah. Dan yang terjadi dalam Ester adalah saat Ester berpuasa, Tuhan memberikan hikmat kepada Ester
4 buktinya adalah pertama, saat Ester memasuki pintu gerbang raja, dia memenangkan peperangan rohaninya. Sehingga akhirnya raja berkenan kepadanya dengan Ester mengenakan pakaian ratu dibanding berselubung kain kabung. Yang kedua adalah Ester mengundang raja kepada perjamuan yang diadakannya, dibanding Ester meminta langsung permintaannya kepada raja. Bahkan setelah raja berkata, setengah kerajaan sekalipun akan kujawab. Yang ketiga adalah Ester bukan hanya mengundang raja, namun juga mengundang musuhnya, yaitu Haman, untuk menunjukkan bahwa keseriusan Ester untuk memintakan sebuah solusi kepada raja. Yang keempat, setelah raja datang ke perjamuannya, dan raja meminta kepadanya, Ester, apa permintaanmu? Apa petisimu? Raja akan memenuhi biarpun setengah kerajaannya sekali lagi. Namun ternyata Ester meminta raja untuk datang kembali ke perjamuan yang kedua. Hal ini bicara bahwa Ester meminta raja untuk menyetujui permintaannya sebelum Ester mengajukan petisinya kepada raja. Dan akhirnya raja memberikan jawabannya. Namun setelah kita lihat, bahkan setelah Ester berpuasa, Tuhan memberikan hikmat. Dan seakan-akan ada jawaban dalam hidup kita. Namun ternyata kita lihat bahwa musuh justru makin bergelora. Kesulitan dalam hidup makin besar saat Mordekai semakin marah kepada Mordekai dan ingin membunuhnya pada tiang sulah. Dan kita lihat bahwa sesungguhnya bahkan setelah kita berpuasa dan meminta bantuan, melakukan hikmat berbijaksana dalam budaya, dalam etika yang ada, ternyata masalah tetap ada. Yang harus kita lakukan adalah untuk terus percaya kepada Allah, berserah kepada Allah, mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku gak sanggup berjalan sendiri, dan Tuhan akan menuntun kita. Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami kembali diingatkan, biar puasa yang kami lakukan bukan untuk meminta, namun untuk menunjukkan bahwa kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan memberikan jawaban kepada kami. Meskipun masalah kami justru semakin besar, tapi kami tahu bahwa Tuhan kami jauh lebih besar mengatasi setiap masalah di depan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, dan masalah kami yakin Tuhan memiliki solusinya dan membuat kami memiliki hikmat untuk melangkah. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa, haleluya. Amin. Apabila teman-teman ada pertanyaan seperti, bagaimana kalau Tuhan tidak menjawab doa puasa kita? Atau mungkin yang kedua, apakah kemarahan Haman dalam kali ini dapat surut bila Mordekai justru mati di atas tiang sulah? I'm so excited to hear to all your replies and comments. Tuhan Yesus memberkati.